junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berserta keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak hidup di atas dunia ini sampai nanti hidup pada hari kiamat. Syafaat atau pertolongan Rasulullah itu sudah ada sejak hidup di atas dunia ini dan nanti juga hari kiamat. Jadi berlaku sepanjang masa syafaat atau pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapat syafaat Rasulullah itu adalah orang yang selalu berselawat kepada beliau. Selalu berselawat baik dengan selawat lisan maupun selawat ucapan. Selawat lisan maupun selawat perbuatan. Selawat lisan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan selawat perbuatan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang disuruh di dalam Islam itu bersyukur. Syukur secara bahasa artinya terima kasih. Kita disuruh bersyukur kepada Allah, disuruh berterima kasih kepada Allah. Tidak hanya kepada Allah, bahkan kepada manusia pun kita diperintahkan Allah untuk berterima kasih. Dalam salah satu hadis kudusi kata Allah, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Barang siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama juga tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kepada Allah kita disuruh bersyukur, berterima kasih. Kepada manusia pun kita disuruh bersyukur dan disuruh berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah itu ada hakikatnya. Bersyukur kepada Allah itu ada hakikatnya. Karena kata Nabi, likulli say'in haqiqah. Tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Kalau ditanya apa itu hakikat, hakikat itu adalah kebenaran. Jadi semua ajaran Islam ini ada hakikatnya. Maka ilmu pun begitu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, baru hasilnya adalah ilmu ma'rifat. Kita tidak cukup sesuatu itu hanya syariat undang-undangnya saja, tapi harus kita tingkatkan kepada tarekat jalannya dan kemudian mencapai hakikat kebenaran dari sesuatu amalan yang kita kerjakan. Karena kalau kita cuma tertumpu kepada syariat semata-mata karena undang-undang dan peraturan, kita khawatirkan ibadah kita itu masih bercampur dengan syirik khafi, masih bercampur dengan riya, masih bercampur dengan ketidakikhlasan. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan membahas tentang hakikat syukur, hakikat berterima kasih, hakikat bersyukur kepada Allah seperti apa, hakikat bersyukur kepada manusia seperti apa. Jadi ada dua, ada bersyukur kepada Allah, ada bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Hakikat bersyukur kepada Allah itu menerima segala apa yang diberikan Allah kepada kita, dan menerima segala apa yang tidak diberikan Allah kepada kita. Itulah hakikat syukur. Saya ulangi lagi. Hakikat syukur itu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah, dan bersyukur berterima kasih dengan apa yang tidak diberikan Allah. Itulah hakikat bersyukur. Kalau kita masih bersyukur karena pemberian Allah sesuai dengan keinginan kita, lalu kita tidak bersyukur, berkeluh kesah karena tidak diberikan Allah apa yang jadi keinginan kita, kita belum termasuk hakikat bersyukur. Bersyukur hanya ketika diberikan rezeki,
Ketika rezeki ditarik Allah, ketika rezeki tidak diberikan, lalu dia tidak bersyukur, dia tidak mencapai hakikat syukur. Hakikat syukur itu diberi banyak bersyukur, diberi sedikit bersyukur, diberi bersyukur, tidak diberi pun bersyukur. Nah, itu dah hakikatnya. Jadi tidak hanya berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, Engkau luluskan anak saya ujian testing pegawai negeri. Lalu ketika ada nanti satu saat anak kita testing tidak lulus, kita pun tidak bersyukur. Tidak itu. Hakikat bersyukur diberi atau tidak diberi. Apa yang kita inginkan tetap berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Ada rahasia Allah. Kenapa sesuatu diberikannya kepada kita? Kenapa sesuatu tidak diberikannya kepada kita? Ada rahasia Allah. Maka doa orang-orang yang berzikir itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang Engkau jadikan sia-sia dan percuma. Pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi dapat atau enggak dapat, diberi atau enggak diberi, dia tetap bersyukur kepada Allah, tetap berterima kasih kepada Allah. Itulah hakikat syukur. Kalau kita bersyukur masih karena diberikan nikmat, kita masih bersyukur karena hanya diberikan apa yang kita minta, lalu ketika yang kita minta belum diberikan dan tidak diberikan, kita tidak bersyukur, maka kita tidak mencapai atau belum mencapai hakikat syukur. Orang yang bersyukur itu diberikan Allah sebelum dia minta. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu bersyukur, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur atas nikmatku, maka azabku amat pedih. Jadi sebenarnya rahmat Allah dapat, kita diberikan Allah rahmat itu hakikatnya bukan minta. Dan para ulama kita mengajarkan untuk nikmat dunia ini tidak usah banyak minta, banyak bersyukur saja. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, ya kan, syukuri saja nikmat ini, Allah tambah nikmat itu. Jadi rahasia agar ditambah Allah nikmat dunia, bersyukur saja. Maka orang-orang tasawuf, guru-guru tasawuf mengajarkan kita, doa kita hanya untuk urusan akhirat saja. Untuk urusan nikmat dunia itu cukup bersyukur. Yang kita minta untuk nikmat iman, nikmat akhirat, itu yang kita minta kepada Allah. Nikmat dunia tidak perlu minta. Sampai begitu diajarkan oleh guru-guru sufi kita. Lalu apakah kita tidak dapat nikmat dunia karena kita tidak minta? Tidak. Kita tetap dapat nikmat dunia walau enggak kita minta karena kita bersyukur. Nikmat akhirat itulah yang banyak kita minta. Minta ampunlah kepada Allah akan dosa dan kesalahanmu banyak-banyak. Mintalah kamu agar mati husnul khotimah. Mintalah kamu agar kamu diberikan istiqomah iman dan takwa. Mintalah kepada Allah agar kamu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tidak ada satupun ajaran Quran untuk minta tambah harta dunia, untuk minta naik pangkat, untuk minta jabatan, tidak ada. Coba periksa Quran. 6.666 ayat Al-Quran
114 surahnya, 30 juznya, tidak ada mengajarkan kepada kita bagaimana doa agar naik pangkat. Tidak ada. Bagaimana agar dapat jabatan yang tinggi. Tidak ada. Bagaimana agar memperoleh harta yang banyak. Tidak ada diajarkan itu semua. Lalu apakah kita tidak boleh punya harta? Apakah kita tidak boleh punya jabatan? Bukan. Kamu boleh punya harta. Kamu boleh punya jabatan. Dengan apa kamu mendapatnya? Bukan dengan kamu minta kepada Allah, dengan kamu bersyukur kepada Allah. Hartamu yang ada akan ditambah oleh Allah kalau kau bersyukur dengan harta yang ada. Alhamdulillah ya Allah, walaupun rumah saya petak cuman 4 kali 6, bersyukur saya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Cakap-cakap kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, rumah 4 kali 6 ini ya Allah, hamba masih bisa berteduh dengan anak dan bini hamba. Bersyukur hamba. Nanti Allah tambahi itu. Kita punya sepeda motor, bersyukur saja kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah walaupun ini kereta-kereta tua, sepeda motor tua ya Allah, hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Nanti Allah tambahi. Nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Untuk nikmat dunia tidak perlu banyak minta, cukup bersyukur saja. Itu rahasia hakikat bersyukur. Bukan kita tidak perlu harta, bukan kita tidak boleh jadi pejabat, bukan kita tidak boleh kaya, bukan. Tapi kamu nggak perlu minta kepada Allah untuk itu. Nggak perlu minta. Bersyukur saja. Karena itu janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang kita bacakan tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah. Yang perlu kita minta tambah iman. Yang perlu kita minta tambah ilmu. Yang perlu kita minta tambah takwa. Yang perlu kita minta khusyuk dalam sholat. Mintalah untuk urusan iman dan akhirat kepada Allah. Tak usah minta untuk urusan dunia. Urusan dunia bersyukur saja kepada Allah. Jadi antara bersyukur dengan berdoa ada tempatnya bagi orang tasawuf. Orang tasawuf untuk urusan dunia tidak banyak minta. Orang tasawuf untuk urusan dunia bersyukur saja kepada Allah. Untuk akhirat dan iman baru dia minta sampai nangis-nangis. Orang tasawuf itu kalau dia minta urusan iman nangis. Ya Allah, ampunkan dosa hamba ya Allah, tetapkan hamba dalam iman dan takwa ya Allah, matikan hamba dengan mati husnul khatimah ya Allah. Banyak nian dosa hamba ya Allah, hamba cuman pandai berbuat dosa dan hanya Engkaulah yang berhak menghapuskannya ya Allah. Ampunkan dosa hamba yang banyak ya Allah. Ya Allah, tambahi iman hamba ya Allah, khusyukkan hamba di dalam solat hamba ya Allah. Jadikan hamba orang yang ikhlas beribadah, jadikan hamba orang yang sabar ya Allah. Itu yang kita minta. Itu yang sampai nangis-nangis kita mintanya kepada Allah. Bukan urusan dunia. Allah tahu apa yang kamu butuhkan untuk urusan duniamu. Kamu cuma disuruh bersyukur, tidak usah banyak minta. Urusan dunia ini apa yang Allah nggak berikan kepada kita? Jangan yang kita minta, yang nggak kita minta pun Allah kasih. Saya tanya Pak, kapan Bapak pernah minta, ya Allah berikan saya nafas? Kapan? Kita tidak ada pernah minta itu. Allah kasih itu. Ya Allah, hidupkanlah saya ya Allah. Kapan kita pernah minta hidup? Allah sudah kasih hidup itu sama kita. Permasalahannya ya Allah, hidupkan hamba dalam iman dan takwa ya Allah. Itu masalahnya. Masalah kita bukan minta hidup. Allah sudah kasih kita hidup. Permasalahan kita minta kepada Allah agar hidup kita dalam iman dan takwa. Itu dia. Maka bersyukur kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,
waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, dan bergantinya siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kalau kita minta kepada Allah kemudian dikabulkan baru bersyukur, kita dikhawatirkan nanti nggak pandai bersyukur ketika doa kita belum dikabulkan Allah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi untuk urusan dunia ndak usah minta, Pak. Untuk urusan dunia cukup bersyukur saja sebanyak-banyaknya. Untuk urusan iman dan akhirat mintalah sebanyak-banyaknya. Mintalah sampai menangis-nangis kepada Allah. Urusan dunia tak usah minta sampai nangis-nangis. Ya. Baik, itulah hakikat kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, Allah tambahi nikmat itu. Bahkan kata Allah, Allah ancam lagi di Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau kufur atas nikmatku, tidak berterima kasih atas nikmatku, ingatlah azabku amat pedih, kata Allah. Azab Allah amat pedih. Ya. Tadinya kita senang sekali, ya, anak kita lulus pegawai negeri. Alhamdulillah, senang kita luar biasa, bersyukur kepada Allah. Ternyata 10 tahun kemudian anak tadi ketangkap KPK. Ayo. Atau ada orang yang dulu minta jabatan sampai menyogok sana sini agar menduduki satu jabatan, apakah itu gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya, berdoa-doa kepada Allah, datang ke mana-mana, pergi ke tempat-tempat pesantren, pergi ke tempat-tempat orang-orang alim, minta agar didoakan agar dia menjadi kepala daerah. Minta ke mana-mana, dipanggil orang untuk datang ke rumahnya mendoakan dia. Tuh banyak tuh kalau mau pilkada tuh, Pak. Pada diundang jemaah-jemaah perwiritan tuh, diundang ke rumahnya, ustadz-ustadz diundang untuk berdoa agar dia menduduki jabatan itu. Coba. Baru 5 tahun, baru 6 tahun menjabat, baru mau masuk periode kedua, belum selesai periode kedua, gol, masuk tahanan, masuk penjara. Kamu maksa Allah. Sampai-sampai ada orang berdoa kepada Allah, maksa. Mintalah kepada Allah dengan memposisikan dirimu sebagai hamba. Jangan terkesan kamu minta kepada Allah itu ingin ngatur Allah. Banyak orang alasannya doa tapi dalam hatinya ngatur Allah. Ini yang tidak dikehendaki oleh orang-orang tasawuf. Makanya untuk urusan dunia nggak pala banyak kali doa. Coba orang kadang-kadang sampai-sampai untuk minta urusan dunia ini tempat-tempat seram pun dia datangi. Oh, di sana ada tempat keramat. Kalau datang ke sana bawa bunga 7 rupa, wah itu pasti dikabulkan. Jangan takut. Pergi ke sana. Ada namanya keramat kuda, ada keramat tai lincung, tak apa-apa. Didatengin orang itu, Pak. Cobalah. Hubud dunia, cintanya kepada dunia sampai begitu. Sampai kadang-kadang orang pun disuruh sama dukunnya, kalau mau kabul hajatnya, kalau mau tercapai niatnya, misalnya sampai ada yang disuruh masuk kelenteng pun mau.
Sampai begitu. Sampai mengerjakan yang maksiat pun dia mau. Agar terkabul cita-citanya. Agar terkabul hajatnya. Masya Allah. Kita nggak bangga itu kalau ada orang mau pilkada, ngundang orang baca wirid di rumahnya agar mendoakan dia. Kita nggak bangga itu. Nggak bangga itu. Kita nggak bangga itu kalau ada orang mau pilkada, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, ngumpulin anak yatim, nyantuni anak yatim, ngasih makan orang miskin. Sesaat belum jadi, menjelang jadi, kalau udah jadi nggak ada lagi. Apa yang kita banggakan dari perbuatan seperti itu? Ya makanya saya nggak pernah mau jadi tim sukses partai apapun dan untuk siapapun. Kalau janjinya kan enak. Ayo Pak doakan saya, ayo Ustadz doakan saya, tenang saja. Kalau udah jadi tenang sajalah. Ya tenanglah, udah jadi ya tenang juga. Berbondong-bondong orang mendoakan. Orang tasawuf tidak mau begitu. Bahkan kata Nabi apa? Jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Jangan kasih. Kalau ada orang minta untuk satu jabatan, jangan kasih, kata Nabi. Tapi orang yang beriman itu dia tidak minta jabatan. Tapi kalau dia dipercayakan, dia amanah. Dia terima dengan amanah. Kalau sudah nyari, kalau orang Jawa bilang, wis ngoyo. Iya kan? Dikejar mati-matian. Tidak ada yang akan bisa dia buat. Makanya awak pun termasuk tidak pernah mau kalau disuruh acara hajatan. Ayo ini malam kumpul-kumpul di rumah bapak ini. Nanti kita mau mengadakan doa agar dia jadi bupati, agar dia jadi gubernur. Saya tidak pernah mau ikut. Gara-gara sebiji kain sarung ditambah nasi kotak dikasih duit 50.000, 100.000. Awak ikut doakan dia. Uang untuk urusan dunia awak saja saya enggak minta-minta. Untuk urusan dunia saya bersyukur saja kepada Allah. Konon pula untuk urusan dunia orang lain. Tapi kalau ayo kita doa rame-rame, tambahi iman kami ya Allah. Nggak usah kalian kasih sarung saya. Nggak usah kalian kasih nasi bungkus saya. Nggak usah kalian kasih duit saya 100.000, 200.000. Saya ngasih duit pun saya mau. Ayo untuk doa biar tambah iman. Ayo biar doa kita diampunkan Allah dosa kita. Ayo monggo Pak, monggo. Tapi kalau untuk mendoakan agar kamu duduk dalam satu jabatan, wis, enggak lah. Lah kita pun enggak pernah minta apapun kepada Allah untuk urusan dunia nih. Kalau kamu mau jadi seorang gubernur, mau jadi seorang, cukup syukuri apa yang sudah kamu dapat itu. Lakukan sedekah saban waktu, saban masa, saban saat. Jangan pada waktu ketika ada maunya saja. Apalagi sudah ada pantunnya itu, pilkada sama pilkab itu berbeda. Kalau pilkada itu jadi lupa, kalau pilkab itu lupa jadi. Nah, itu bedanya. Ya kalau pilkab itu Pak, suami istrinya lupa minum, jadi itu. Nek bahasa Inggrisnya meteng. Nah kalau pilkada, ya, lupa, jadi dulu, lupa, bukan lupa dulu, jadi dulu lupa. Kalau pilkab itu lupa dulu baru jadi. Ini dia. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah. Ini harus ada dalam hati kita.
Ada harapan kita ingin sesuatu, tidak tercapai. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Engkau jadikan ya Allah. Habis. Satu ketika ada seseorang menyesal dia karena dia terlambat datang ke bandara sehingga pesawat sudah terbang dan dia tidak ikut dalam pesawat yang dia sudah beli tiket untuk pesawat itu. Menyesal dia. Kenapalah saya datang terlambat? Kalau saya agak cepat sikit kan saya enggak terlambat. Menyesal dia karena terlambat naik pesawat tadi. Pulang dia ke rumah, dibukanya TV, sret, dapat berita. Pesawat dengan nomor penerbangan jurusan Jakarta nomor sekian telah mengalami kecelakaan, jatuh. Kenapa dia mesti kesal? Ada rahasia yang Allah mau berikan sama dia. Begitulah orang yang beriman. Macet kita kena macet, terlambat kita, Masya Allah. Ada rahasia Allah itu. Sakit pun kita ada rahasia Allah itu. Karena banyak orang berzikir kepada Allah ketika diberikan sakit. Ketika diberikan sehat dia tidak berzikir kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi inilah hakikat bersyukur, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, diberi atau tidak diberi. Itu kaji kita. Dapat atau tidak dapat yang kita inginkan, tetap bersyukur kepada Allah. Husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Diberikan itu kebaikan, tidak diberikan itu pun kebaikan. Maka bagi orang yang beriman yang dalam keadaan berzikir, tidak ada satupun masalah dalam hidupnya ini. Tidak ada masalah. Kalau kita sudah mengumpuli masalah di atas dunia ini, maka kita akan panen masalah nanti di akhirat. Jadi di atas dunia ini tidak usah punya masalah, supaya kita juga nanti panen, nggak ada masalah waktu di akhirat. Kalau kita ngumpuli masalah waktu hidup, nanti panennya nanti di akhirat, Pak. Nggak usah dikumpuli. Udah. Apa sebenarnya membuat kita susah? Apa yang membuat kita putus asa? Apa yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah? Apa coba? Hidup ini sementara, hidup di atas dunia ini sementara. Hidup ini permainan, tapi jangan coba main-main. Nah itu aja. Laibun, permainan, Pak. Hidup ini. Apa yang membuat kita kecewa terhadap hidup ini? Coba dulu. Tidak ada sebenarnya. Miskin pun kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan hidup oleh Allah. Kita masih diberikan kehidupan kepada Allah. Kita masih bisa menikmati harta yang sedikit, uang yang sedikit. Dan kita masih diberikan Allah kesempatan menikmati kemiskinan itu. Sampai begitu duduknya. Lalu kalau kamu hidup ingin sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, nafsu. Nafsu. Jadikan nikmat semuanya. Sakit jadikan nikmat dalam iman. Miskin jadikan nikmat dalam iman. Kegagalan itu jadikan nikmat dalam iman kepada Allah. Tidak ada masalah hidup kita. Inilah orang yang sudah masuk surga Allah di atas dunia, menuju surga Allah nanti di akhirat. Tapi kalau hari ini kamu sudah sempit hidup kamu, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang berpaling dari mengingat Allah, barang siapa orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka diberikan hidup yang sempit di atas dunia. Arti sempit hidup di atas dunia itu neraka di atas dunia itu baginya. Itu makna sempit tuh, neraka dunia itu. Orang yang enggan berpaling daripada, enggan berzikir, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah, maka kehidupannya di atas dunia sempit, dia masuk dalam neraka dunia.
Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dia akan dihidupkan dalam keadaan buta. Sempit hidupnya di atas dunia, di akhirat dibutakan Allah. Coba, inilah neraka dunia, neraka akhirat. Bersambung antara surga dunia dan surga akhirat, bersambung pula cerita neraka dunia dengan neraka akhirat. Agar dapat bahagia dunia dan akhirat, perbanyak syukur dalam makna berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, baik atas nikmat yang diberikan ataupun nikmat yang belum diberikan. Dikabulkannya harapan kita atau tidak dikabulkannya harapan kita, tetap bersyukur kepada Allah. Syukur ya Allah. Sambil cakap-cakap kita kepada Allah, itu pun termasuk bagian dari zikir. Cakap-cakap dengan Allah. Zikir itu kalimatnya banyak, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Dan ada zikir dalam bentuk komunikasi kepada Allah, cakap-cakap dengan Allah. Apa yang dia lihat dia cakap kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, syukur alhamdulillah. Lagi ceramah juga sudah diberikan air minum. Ini pun rezeki, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Syukur ya Allah dikasih minum, dan syukur ya Allah masih bisa minum. Cakap-cakap gitu zikir, Pak. Nengok bini pulang dari kerjaan, gak mandi, rembesan, baju koyak-koyak. Alhamdulillah ya Allah, untung dapat bini kayak gini. Ya Allah, syukur masih untung ada bini. Daripada tetangga sana gak ada bini, syukur. Walaupun bini rembesan, lah itu syukur saja. Bini pun begitu, ya Allah, syukur dapat laki walau jelek tapi rajin cari duit, alhamdulillah. Karena ada orang lakinya ganteng nggak mau kerja, malas kerja, alhamdulillah ya Allah, lakiku jelek tapi rajin cari duit, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah, walaupun lakiku ini gak pinter cari duit tapi ganteng, masih enak. Yang lebih parah pun juga gak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, lakiku ini udah jelek, males pula kerja. Alhamdulillah ya Allah, masih mending adalah laki. Nah, kan syukur semua. Maka selalu tak bilang, yang pandai bersyukur itu orang Jawa. Ya, baik, ini yang dapat kita sampaikan taklim kita pada malam hari ini. Hakikat syukur seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Ada waktu kita kurang lebih 8 menit lagi. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, 8 sampai 10 menit. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.